Saya sangat menyukai kopi Sumbawa karena mengingatkan saya pada masa kecil yang penuh liku. Meski saat itu kondisinya sangat nyaman, tetapi tidak membuat diri saya bahagia. Sebaliknya, saya menjalani masa kecil hingga masa muda penuh dengan tantangan dan kerja keras. Dengan pertimbangan yang matang, mungkin ada sedikit rasa keterpaksaan, saya harus melepaskan jabatan direktur di perusahaan asing. Merintis perusahaan baru, tentu resikonya adalah saya melepas zona nyaman dalam kehidupan saya. Bisnis baru ini ibarat membangun dan menjalankan perahu sendiri. Sementara kita tidak tahu pasti samudra di depan kita. Kita akan ditempatkan pada dua pilihan, tenggelam atau terus berlayar. Tentu membutuhkan nyali yang luar biasa pula. Saya kutip sebuah pepatah, pelaut yang tangguh tidak akan pernah lahir dari samudra yang tenang. Bu Aliangi, Talangan atau Walia, sekali leher terkembang, pantang biduk sulit sepantai. Nama lengkapnya adalah Boris Syaifullah, karib disapa Bang Boris. Lelaki murah senyum ini adalah seorang presiden direktur dan CEO dari PT Borsha Cipta Komunika, sebuah perusahaan produsen dan penyedia kabel serat optik di Indonesia. Tidak hanya sebagai CEO sebuah perusahaan besar, Boris juga tercatat sebagai pendiri Borsha Foundation atau SMK Borsha Telekomunikasi Sumbawa NTB, pendiri dan Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Besar Purna Pekerja Migran Indonesia atau IKP2MI Sumbawa, Komisaris Utama Borsha Cipta Nusantara, Komisaris Utama Borsha Digital Smartindo atau BDS, Dewan Pembina Entrepreneur Muda FKPPI Kota Bandung, Komisaris Utama PT PMA Borsha Mistek Korina atau BMK. Boris juga tercatat sebagai Ketua Komite Korea Kadin Kota Bandung, Ketua Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi atau APNATEL Jawa Barat, Dewan Penasihat Forum Mahasiswa Pasca Sarjana NTB Kota Bandung, dan segudang kesibukan lainnya. Di balik kesuksesannya, siapa sangka lelaki yang hobi badminton ini pada awalnya adalah seorang pekerja migran atau PMI di Korea Selatan. Puluhan tahun bekerja sebagai pekerja migran membuat Boris mampu menyerap energi negeri gingseng yang terkenal disiplin, ketat, dan terkontrol. Kecakapan dalam bekerja dan keuletannya mempelajari budaya dan mentalitas kerja orang Korea Selatan menghantarkan Boris pada posisi top manajemen perusahaan Korea Selatan saat itu, seperti menjadi Marketing Director Korea Optic Technology atau KOT, Local Director Indonesia Optic Technology atau IoT, Manager Production di Jingyang Chongmil Korea, dan berbagai perusahaan asing lainnya. Hingga kemudian kejayaan membawa Boris mencapai titik balik. Beliau ingin pulang dengan sukses dan memiliki perusahaan sendiri. PT Borsha Cipta Komunika, inilah sebuah perusahaan yang dimiliki dan dirintis sendiri oleh Boris Syaifullah sepulang dari Korea Selatan. PT Borsha Cipta Komunika sejatinya adalah buah dari tekad yang telah ditanam Boris. PT Borsha Cipta Komunika merupakan salah satu perusahaan produsen dan penyuplai kabel serat optik dan aksesorisnya yang bermitra dengan operator telekomunikasi di Indonesia. Budaya kerja Korea Selatan yang sangat disiplin, ketat, dan terkontrol menjadi pakem Boris dalam mengembangkan PT Borsha Cipta Komunika. PT Borsha Cipta Komunika kini berkembang pesat, bahkan memiliki anak perusahaan yang bernama PT PMA Borsha Mistek Korina atau PMK. PT Borsha Cipta Komunika menjadi salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar di KPP Tegalega Bandung tahun 2018. Meski mengadopsi budaya kerja Korea Selatan, Boris pun tidak melupakan budaya dan adat Indonesia di dalam mengembangkan perusahaannya. Tak heran, meski tegas dan disiplin, Boris juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang lembut, ramah, dan dekat dengan karyawan.
Kedekatannya ini ternyata memberi semangat lebih pada para karyawan untuk lebih giat lagi dalam bekerja. Bagi Boris, karyawan bukan sekedar para pekerja. Karyawan juga adalah keluarga dan menjadi bagian utama serta aset perusahaan. Meski sudah menjadi orang sukses, Boris tidak lantas lupa diri. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Boris banyak berbagi ilmu dan pengalamannya pada orang lain. Tak heran jika kemudian Boris banyak diundang untuk memberikan ceramah atau stadium general di kampus-kampus atau instansi pemerintahan dalam rangka menularkan ilmu dan jiwa entrepreneurship-nya. Berkat diplomasi bulu tangkis, Bang Boris bisa sukses membangun perusahaannya. Harapan terbesar saya dari perusahaan kami ini, yaitu kami bisa menjawab semua tantangan, khususnya di bidang infrastruktur telekomunikasi negeri ini. Kami kepingin menjadi bagian dari perubahan. Perubahan yang saya maksud adalah bahwa perusahaan lokal pun bisa bersaing dengan perusahaan luar. Sepertinya saya tidak akan pernah mengenal kata sukses. Karena ada ketakutan terbesar dalam hidup saya, bila saya mengerti arti sukses itu yang sebenarnya, justru saya akan berhenti sampai di situ. Alhamdulillah, selain kerja keras dan diplomasi bulu tangkis, dukungan dari istri tercinta mampu memberi energi besar dalam kesuksesan saya, membangun Borsa menjadi salah satu perusahaan penyedia kabel optik yang diperhitungkan di negeri ini bahkan mancanegara.